Cek playlist untuk melihat update terbaru. Kaisar Beladiri Tiran Season 108. Di luar kota naga hitam, sebuah pesawat ruang angkasa antar bintang berlabuh. Santa dari alam neter yang memesona berdiri di sampingnya, tampak sedikit gelisah. Beberapa raja neter berdiri di sampingnya, dan mata mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Santa wanita, apakah penguasa tertinggi benar-benar akan datang? Kaisar yang terpencil telah meninggal, dan kudengar surga kuno sedang kacau. Akankah dia masih peduli dengan perjanjiannya denganmu? Baron tak kuasa menahan diri untuk bertanya sebelum orang itu tiba. Sebelum perang galaksi Bima Sakti yang mengguncang semua gugusan bintang utama, gadis suci telah mencoba meyakinkan mereka untuk melarikan diri dari alam neter bersama-sama. Saat itu, mereka khawatir dunia bawah akan membalas dendam setelah mereka melarikan diri, dan mereka juga masih memiliki secercah harapan terhadap kaisar dunia bawah. Karena itu, mereka ragu-ragu dan tidak menerima sarannya. Namun tak lama setelah itu, Sang Santa menghubungi mereka lagi dan menyampaikan kabar mengejutkan. Sang tirani bermaksud membantu mereka sepenuhnya melenyapkan bahaya tersembunyi kaisar dunia bawah. Ketika pertama kali mendengar ini, mereka merasa khawatir. Lagi pula, kaisar dunia bawah jauh lebih menakutkan daripada Overlord. Meskipun Overlord memiliki reputasi sebagai seniman bela diri tertinggi yang masih muda, bagaimana mungkin dia bisa melawan kaisar dunia bawah? Namun tak lama kemudian, sehari setelah pertempuran mengejutkan antara kaisar terpencil di galaksi Bima Sakti, mereka menerima kabar dari alam neter. Siusa, penguasa neter, memanggil mereka kembali. Pada saat yang sama, bukan hanya mereka yang dipanggil. Hampir semua orang di alam neter dipanggil. Bahkan para pembunuh bayaran yang menjalankan misi penting atau para kultivator alam neter biasa dan tidak penting pun telah menerima panggilan tersebut. Pada saat yang sama, mereka benar-benar kehilangan kontak dengan rekan-rekan mereka di alam neter. Satu-satunya yang dapat mereka hubungi adalah penguasa neter Siusa. Situasi aneh seperti itu benar-benar membuat takut beberapa raja neter, dan juga membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak kembali, satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Tetapi jika kaisar dunia bawah dan penguasa dunia bawah Siusa masih ada di sini, kemana mereka bisa melarikan diri? Oleh karena itu, mereka memilih untuk mendengarkan saran Sang Suci dan memutuskan untuk mengikuti Sang Tirani, dengan bertaruh bahwa dia bisa mengalahkan kaisar dunia bawah. Dia sudah mengambil keputusan, tetapi situasi di galaksi Bima Sakti telah mengalami banyak perubahan. Kaisar kehancuran tewas dalam pertempuran, dan tampaknya ada kabar buruk dari surga kuno, sehingga mereka mulai khawatir bahwa Sang Tirani akan menyerah pada rencana awalnya. Lagi pula, Sang Tirani tidak memiliki jejak kaisar dunia bawah di tubuhnya seperti mereka. Terus terang, dia sebenarnya bisa saja tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah mengkhawatirkan hal ini selama beberapa hari, semua orang menantikan kemunculan Overlord, tetapi mereka juga khawatir dia tidak akan muncul. Kemarin, Sang Perawan Suci akhirnya menerima pesan dari Sang Tirani, yang mengatakan bahwa mereka akan bertemu di sini hari ini. Waktu yang ditentukan semakin dekat, tetapi Sang Tirani belum juga muncul. Para raja dunia bawah mulai khawatir lagi. Jangan khawatir, jika dia berubah pikiran, dia tidak akan menghubungi saya sama sekali. Ye Fei menjawab, meskipun dia mengatakan itu, dia masih sedikit ragu. Gu Chen adalah satu-satunya harapan mereka sekarang, jadi dia harus datang. Tak lama kemudian, waktu yang telah ditentukan tiba. Di gurun yang jauh, asap dan debu tiba-tiba memenuhi langit. Raungan naga yang menggema terdengar. Sesaat sebelumnya, suara itu berjarak 10.000 km, dan di saat berikutnya, suara itu tepat di samping telinganya. Seekor kuda naga yang megah tiba-tiba muncul di samping pesawat ruang angkasa dalam sekejap, membuat semua orang ketakutan. Ayo pergi. Seorang pria berpakaian putih menunggangi kuda naga dengan seekor kera putih yang lucu bertengger di bahunya sambil berbicara dengan santai. Ye Fei dan para Hades lainnya menghela napas lega saat melihat ini. Mereka segera menyambut Gu Chen ke dalam pesawat ruang angkasa. Kemudian, pesawat ruang angkasa itu meninggalkan planet dan pergi dari planet naga hitam. Dalam perjalanan menuju galaksi Sangshan, semua orang duduk di dalam pesawat ruang angkasa. Ye Fei tak sabar untuk memberitahu Gu Chen tentang perubahan terbaru di alam neter. Pada hari setelah kaisar terpencil gugur dalam pertempuran, alam neter mengirimkan pesan, memanggil semua anggota alam neter untuk keluar. Ini sangat aneh. Sekarang, selain Siusa, penguasa neter, tidak ada orang lain di alam neter yang dapat dihubungi. Gu Chen sedang termenung ketika mendengar ini. Jadi, kita mungkin harus menghadapi semua kekuatan alam neter saat kita kembali. Ye Fei mengangguk ragu-ragu. Kemudian, dia mulai khawatir. Ini bukan kabar baik. Akankah Gu Chen mundur karena ini? Gu Chen memiliki pendapat yang berbeda dengannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di alam neter yang dapat mengancamnya kecuali kaisar alam neter. Oleh karena itu, jumlah orang yang ada tidaklah penting. Yang dia pedulikan adalah motif kaisar dunia bawah. Untuk memanggil kembali semua anggota alam bawah, mungkinkah dia akan segera mencapai terobosan? Setiap anggota alam neter memiliki jejak kaisar dunia bawah. Baginya, orang-orang ini hanyalah kuali, makanan. Setelah mengumpulkan semua makanan itu, satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah pihak lain akan segera menerobos. Kematian kaisar yang terpencil mungkin menjadi kesempatan bagi kaisar dunia bawah untuk muncul. Ekspresi Gu Chen menjadi muram.
Sudah beberapa hari sejak Ye Fei menerima perintah untuk kembali. Dia tidak tahu sejauh mana Kaisar Dunia Bawah telah pulih. Ceritakan semuanya tentang alam neter, terutama situasi di sekitar Menara Kaisar Dunia Bawah. Jangan sampai ada batasan yang terlewat. Gu Chen berkata dengan serius. Ye Fei dan yang lainnya segera mengangguk dan menceritakan semua yang mereka ketahui kepadanya. Batasan terbesar di alam neter adalah Sungai Neter di luar Menara Kaisar Dunia Neter. Konon, Sungai Neter dulunya merupakan senjata Kaisar Dunia Neter. Kekuatannya sangat besar, tetapi kita belum yakin apakah ini benar. Ye Fei mengungkapkan sebuah rahasia yang dia ketahui, tetapi dia tidak terlalu yakin tentang hal itu. Lagi pula, Kaisar Dunia Bawah telah disegel di menara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penduduk alam bawah tidak banyak mengetahui tentang kehidupan dan kematiannya, apalagi tentang Sungai Bawah. Semua yang mereka ketahui tentang Kaisar Dunia Bawah sebagian besar hanyalah desas-desus. Senjata kedaulatan. Mata Gu Chen menyipit saat merasakan tekanan meningkat. Kaisar Dunia Bawah telah hidup sejak zaman kuno. Tak seorang pun akan percaya bahwa ia tidak memiliki beberapa harta karun tersembunyi. Meskipun ia memiliki banyak harta karun di tangannya, tampaknya pertempuran ini tetap akan sangat sulit. Setelah memahami semua yang ingin dia ketahui, Gu Chen memiliki pemahaman kasar tentang Kaisar Dunia Bawah. Kemudian dia bermeditasi dalam diam, menyesuaikan pikiran, ki, dan jiwanya agar berada dalam kondisi puncak. Kecepatan kapal terbang itu sangat tinggi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di galaksi kebaikan dan akhirnya mendekati alam neter. Begitu mereka tiba di sini, mereka langsung menyadari beberapa perubahan. Area lautan kabut hitam yang termasuk dalam alam neter jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ki iblis neter jauh lebih padat. Ia berada di hamparan langit berbintang yang luas, seperti negeri kematian yang mutlak. Aura yang terpancar darinya terasa menyeramkan dan aneh. Ya Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Mata kuda naga itu dipenuhi rasa takut yang mendalam. Ia ingin sekali berbalik dan meninggalkan tempat ini. Siapapun bisa melihat bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di alam neter. Tidak seorang pun akan bisa kembali jika mereka masuk ke sana. Gu Chen turun dari kapal terbang. Tatapannya yang dalam menembus lautan kabut hitam di depannya, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang misterius. Hubungi Nether Supremacy Siusa dan minta dia datang menjemput kami. Mata Gu Chen berkilat saat dia memberi instruksi kepada Ye Fei. Apa kau tidak mau bersembunyi sedikit? Tanya Ye Fei ragu-ragu. Dalam perjalanan bersama Gu Chen, dia merasa bahwa pria itu semakin misterius. Dia tidak bisa tidak menghormatinya. Tidak perlu, aku tidak memiliki tanda Kaisar Dunia Bawah. Sekalipun aku bersembunyi, aku akan segera ditemukan setelah masuk. Karena itu, sebaiknya aku menemuinya secara terbuka. Bab 1072. Meskipun jantung Ye Fei berdebar kencang, melihat ketenangan Gu Chen, ia merasa jauh lebih percaya diri. Ia segera menghubungi Dark Supremacy Siusa. Setelah menghubunginya, semua orang berdiri di luar lautan kabut hitam, menunggu kedatangan Dark Supremacy. Gu Chen, apa yang akan kita lakukan kalau orang itu datang? Apakah kita akan menyerangnya secara langsung? Tanya kuda naga dengan cemas. Jika mereka menyerang supremasi kegelapan Siusa, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Kaisar Dunia Bawah. Tidak perlu terburu-buru, aku akan menjajaki situasinya dulu, gumam Gu Chen. Dia tidak memasuki alam dunia bawah secara langsung karena dia ingin memahami kondisi Kaisar Dunia Bawah saat ini dari penguasa kegelapan Siusa. Hanya dengan begitu dia bisa lebih siap. Setelah beberapa saat, kabut di depan menghilang, dan Yang Mulia Dunia Bawah Siusa berjalan keluar sendirian. Setelah 2 tahun, Dark Supremacy Siusa memancarkan aura yang lebih menyeramkan. Matanya merah dan tampak sedikit menakutkan. Ketika dia keluar dari alam dunia bawah dan melihat Gu Chen, dia awalnya terkejut. Kemudian, dia mencibir Ye Fei dan yang lainnya. Sudah kubilang suruh kau kembali, tapi kau malah membawanya ke sini. Ye Fei dan yang lainnya panik ketika melihat penguasa kegelapan Siusa. Mendengar kata-katanya, mereka tidak tahu harus menjawab bagaimana. Pada saat itu, Gu Chen tersenyum dan berkata, aku juga berasal dari alam dunia bawah. Aku juga seorang penghuni dunia bawah. Aku pernah memberikan kontribusi besar bagi dunia bawah di arena para dewa. Mengapa sepertinya penguasa dunia bawah tidak menyambut kembaliku? Ketika Ye Fei mendengar ini, dia segera menuruti kata-katanya. Ya, Tuan Siusa, kami bertemu dengan Sang Tirani secara kebetulan di luar. Dia mengatakan bahwa dia masih bersedia untuk menyatakan kesetiaannya kepada alam dunia bawah. Itulah sebabnya kami membawanya kembali. Oh, wajah Siusa, sang penguasa kegelapan, penuh sarkasme. Tepat sebelum dia berbicara, telinganya berkedut. Matanya berkedip saat menatap Gu Chen. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Gu Chen memperhatikan ekspresinya. Dia menyipitkan matanya dan melirik ke kedalaman lautan kabut. Alam dunia bawah membutuhkan orang. Karena kau bersedia kembali, tidak apa-apa. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke lautan kabut. Ye Fei, Dragon Horse, dan yang lainnya segera menatap Gu Chen. Perubahan sikap Siusa yang tiba-tiba dan penuh percaya diri itu jelas merupakan jebakan. Karena kita sudah di sini, ayo kita pergi. Gu Chen sangat tenang. Dia melangkah maju dan mengikuti dari belakang Yang Mulia kegelapan Siusa. Melihat hal ini, yang lain hanya bisa memasuki alam baka dengan gugup.
Lingkungan sekitarnya dipenuhi energi iblis dari dunia bawah yang dingin dan jahat, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Energi itu berada dalam keadaan sangat aktif. Saat Ye Fei dan raja-raja Nether lainnya memasuki tempat ini, detak jantung mereka langsung berdebar kencang dan darah mereka mendidih. Lingkungan alam Nether telah berubah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Kepadatan ki iblis Nether cukup untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lipat, tetapi pada saat yang sama, pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran iblis. Jika tekad mereka tidak teguh, mereka mungkin akan jatuh. Apa kau takut dengan rumahmu sendiri? Penguasa dunia bawah Siusa mencibir dingin. Ye Fei bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah kekuatan lembut menyelimutinya dan beberapa raja Nether, dan efeknya pada mereka berkurang secara signifikan. Dia segera menatap Gu Chen dengan penuh rasa terima kasih. Gu Chen lah yang telah melindungi mereka. Huff. Penguasa dunia bawah Siusa mendengus dingin tetapi tidak mengatakan apapun. Dia meningkatkan kecepatannya dan terbang ke kedalaman alam Nether. Gu Chen melindungi Ye Fei dan yang lainnya. Dia mengaktifkan aura pelindung dan mengisolasi semua ki iblis Nether. Dia mengikuti di belakang dengan tenang. Aku tidak melihat siapapun. Mereka pergi kemana? Bukankah pasukan di luar alam Nether sudah kembali? Mereka melewati banyak istana bawah tanah, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Istana bawah tanah tampak sepi, dan kuda naga itu langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ye Fei dan yang lainnya kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di alam Nether. Cahaya hijau keunguan di mata Gu Chen menyala. Dia melihat ke arah menara Kaisar Nether dan mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Sayangnya, fisik ilahi pengamatan masih tidak efektif di sini. Energi iblis Nether yang ada di mana-mana merupakan batasan yang sangat besar. Dia menyadari bahwa jika dia bertarung dengan Kaisar Nether di sini, Kaisar Nether akan memiliki keuntungan geografis. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di kedalaman alam Nether dan melihat sebuah menara hitam megah dari kejauhan. Benda itu berdiri tegak dan memancarkan aura yang mendebarkan dari kejauhan. Di luar menara, sebuah sungai Nether yang panjang mengalir tanpa henti, dan suara air memenuhi langit. Penguasa dunia bawah Siusa adalah orang pertama yang mendarat di tanah merah gelap itu. Dia berdiri di tepi sungai Nether dan menunggu rombongan Gu Chen. Mereka datang dari jauh, dan ketika melihat pemandangan di sungai Nether, mereka semua menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Sungai Nether berbeda dari masa lalu. Air sungai yang hitam dipenuhi kepompong darah yang hanyut bersama sungai. Beberapa kepompong darah tersebut terawetkan dengan baik, sementara yang lainnya telah lama pecah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang menyeramkan. Terdapat banyak tulang putih, dan beberapa di antaranya masih memiliki sisa daging dan darah. Belatung terlihat menggeliat di dalamnya, yang membuat orang merasa mual. Dari pakaian yang dikenakan mayat-mayat itu, jelas sekali mereka adalah kultivator alam Nether ketika masih hidup. Mungkinkah Ye Fei dan para raja Nether lainnya menjadi pucat pasi? Mereka teringat bahwa kemanapun mereka lewat, semuanya kosong. Secara logika, pasukan di luar alam Nether semuanya telah kembali, dan seharusnya ada setidaknya beberapa ratus ribu dari mereka. Namun, mereka tidak melihat satu pun. Mereka mungkin sudah sangat kejam. Gu Chen melirik sungai Nether. Setidaknya ada beberapa ratus ribu kepompong darah yang mengapung di sungai itu. Melalui fisik ilahi pengamatan, dia dapat merasakan bahwa beberapa orang di dalam kepompong darah telah sepenuhnya dimangsa, sementara yang lain tampaknya baru saja membentuk kepompong. Hidup mereka seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Meskipun dia sudah menduga kekejaman Kaisar Nether, dia tetap terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semua orang mendarat di tepi sungai Nether. Ye Fei tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada penguasa dunia bawah Siusa. Apakah semua orang sudah mati? Begitu banyak anggota alam Nether yang dimakamkan di sungai Nether. Sebagai santa dari alam Nether, dia telah lama menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Melihat begitu banyak rekan seperjuangannya tewas, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Terkubur, lebih tepatnya, mereka menawarkan diri. Penguasa dunia bawah Siusa menoleh dan menatap Ye Fei dengan jijik. Kaisar Nether akan segera bangkit kembali dan membutuhkan orang-orang untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Orang-orang ini merasakan panggilan Kaisar Nether saat mereka kembali ke alam Nether dan dengan sukarela melemparkan diri mereka ke sungai Nether untuk dimangsa oleh Kaisar Nether. Kamu bicara omong kosong. Ye Fei sangat marah. Dia teringat betapa tidak nyamannya perasaannya saat memasuki alam Nether dan langsung berkata, "Aku khawatir semua orang yang memasuki alam Nether dengan cepat kehilangan akal sehat dan jatuh ke sungai Nether tanpa menyadarinya." Penguasa dunia bawah Siusa menunjukkan ekspresi kecewa. Para anggota alam Nether bersumpah untuk menjadi pelayan Kaisar Nether ketika mereka memasuki alam Nether. Lalu apa masalahnya jika mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Kaisar Nether? Ye Fei, sebagai santa alam Nether, kupikir imanmu cukup teguh. Aku tidak menyangka akan begitu mengecewakan. Wajah Ye Fei dipenuhi kesedihan. Dia pernah sangat percaya pada Kaisar Nether. Jika situasinya berbeda, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya demi alam Nether. Bab 1073. Aku akan memberi kalian kesempatan. Jika kalian masih menganggap diri kalian berasal dari alam Nether, maka berjalanlah ke sungai Nether sekarang dan persembahkan tubuh kalian kepada Kaisar Nether. Siusa, sang penguasa dunia bawah, memerintah dengan dingin. Saat dia berbicara, cahaya aneh melintas di matanya.
Ye Fei dan para raja dunia bawah lainnya terpukau oleh tatapannya. Tanpa sadar mereka ingin berjalan menuju sungai Nether. Kau berani mempermainkan aku? Tiba-tiba mata Gu Chen memancarkan dua pancaran cahaya. Cahaya itu seperti kilat ilahi keemasan saat dia menatap penguasa dunia bawah Siusa. Ah! Siusa, penguasa dunia bawah, berteriak. Matanya langsung dibutakan dan darah mengalir keluar. Ye Fei dan yang lainnya segera sadar kembali dan bersembunyi di belakang Gu Chen karena takut. Mereka tidak berani mendekati sungai Nether yang aneh itu. Tuan Agung, kau tidak menghormati Kaisar Dunia Bawah di Menara Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah pernah berkata bahwa orang pertama yang akan dia bunuh setelah keluar dari pengasingan adalah kau. Namun, kau masih berani datang kepadanya. Penguasa Dunia Bawah, Siusa, menutupi matanya yang buta dengan kedua tangan dan berkata dengan kejam. Aku sudah tahu dia ingin membunuhku. Lalu bagaimana dengan dia? Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Mengapa dia mengirim antek sepertimu? Gu Chen mengejek. Beraninya kau meremehkan aku. Penguasa dunia bawah Siusa sangat marah. Orang ini dulunya adalah junior dari alam Nether. Seorang raja dunia bawah yang tidak berani meremehkannya. Dia langsung menerkam Gu Chen. Angin jahat berhembus saat dia mencoba menyerangnya. Dengan baik, Gu Chen dengan santai menamparkan Siusa, penguasa dunia bawah, hingga terlempar ke seberang sungai Nether. Dia jatuh dengan keras di tepi sungai dan mulutnya dipenuhi lumpur berdarah. Bajingan! Siusa, sang penguasa dunia bawah, ingin bangkit dengan marah, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sebuah tamparan santai dari Gu Chen telah melukainya dengan parah. Lord Siusa dibunuh oleh Overlord dengan sebuah tamparan. Ye Fei dan para raja dunia bawah lainnya tidak percaya ketika mereka melihat ini. Sebelum Kaisar Dunia Bawah dibangkitkan, Lord Siusa dapat dikatakan sebagai pemimpin alam Nether. Kekuatannya sebanding dengan berbagai penguasa langit berbintang. Setelah kekuatan daunnya pulih, kultivasi Lord Siusa juga mengalami kemajuan pesat. Konon, dia telah melangkah ke alam kuasa Kaisar. Namun saat ini, Lord Siucha, seorang kuasa Kaisar, ditampar begitu keras oleh Overlord hingga ia tak mampu berdiri. Seberapa kuatkah Overlord sekarang? Mereka semua diliputi rasa terkejut, namun Gu Chen dengan tenang berjalan ke tepi sungai dunia bawah. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya sambil menatap menara hitam di kejauhan. Kaisar Dunia Bawah, apakah Anda ingin keluar sendiri, atau Anda ingin saya menyeret Anda keluar? Kata-katanya terdengar mendominasi, dan satu-satunya respons yang didapatnya hanyalah raungan marah Siusa di seberang sungai. Jangan kurang ajar kepada Kaisar Dunia Bawah, dasar bocah bau. Gu Chen mengabaikan Siusa. Melihat Kaisar Dunia Bawah tidak menanggapi, dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang. Pucat. Dia dengan santai melemparkannya, dan tombak itu menembus kehampaan, langsung menuju menara hitam di kejauhan. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Sebagai seorang kaisar kuno yang bermartabat, ia akhirnya marah. Gemuruh. Gempa bumi dahsyat tiba-tiba terjadi dalam radius puluhan ribu mil. Tanah retak dengan cepat, dan sungai dunia bawah di depan Gu Chen tiba-tiba menjulang ke langit. Sebenarnya, ia telah berubah menjadi ular raksasa dari dunia bawah. Sebelum tombak Gu Chen dapat mendekati pagoda Kaisar Dunia Bawah, tombak itu dicambuk oleh ekor ular dan jatuh ke sungai dunia bawah, keberadaannya tidak diketahui. Astaga, apa-apaan ini? Kulit kepala kuda naga itu terasa mati rasa. Ular dunia bawah di depannya terlalu besar, dan tubuhnya bergelombang seperti air yang mengalir. Kepompong darah yang tak terhitung jumlahnya melayang naik turun, dan aura pembunuhnya melambung ke langit. Legenda itu memang benar adanya. Sungai dunia bawah adalah senjata Kaisar Dunia Bawah. Ye Fei sangat ketakutan hingga wajah cantiknya memucat. Dia hampir pingsan di bawah kekuatan dahsyat sungai dunia bawah. Melihat bahwa sungai dunia bawah telah berubah menjadi wujud manusia, Gu Chen malah tersenyum. Tubuh sejatimu belum mau menampakkan diri. Sepertinya kamu masih agak jauh dari terobosan. Kabut hitam tak berujung menyelimuti tempat pagoda Kaisar Dunia Bawah berada. Seolah-olah seseorang telah menyentuh titik sensitif, sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Aku tidak menyangka kau akan tumbuh sampai tahap seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini karena benih asal? Gu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia melangkah ke langit dan terbang menuju pagoda Kaisar Dunia Bawah. Meskipun Kaisar ini masih selangkah lagi untuk kembali ke alam Kaisar, aku bukanlah orang yang bisa kau provokasi begitu saja. Melihat betapa lancangnya Gu Chen, Kaisar Dunia Bawah mendengus dingin. Ular dunia bawah raksasa itu segera menerkamnya. Gu Chen tak kenal takut. Tubuhnya dipenuhi energi darah emas saat ia mengacungkan tinjunya melawan angin. Boom! Dengan kepalan tangan ini, tubuh ular dunia bawah raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Gu Chen menerobos lubang itu dan langsung menuju pagoda Kaisar Dunia Bawah tanpa ragu-ragu. Sangat dahsyat. Ye Fei dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan kuda naga pun tercengang. Belum lama ini, Gu Chen sepertinya tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Aku tidak menyangka tubuh fisikmu benar-benar mencapai tingkat Kaisar Alam Pencari Dao. Penilaian Kaisar terhadapmu masih agak terlalu rendah. Inilah alasan mengapa kau berani mencariku. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena tubuh fisikmu telah mencapai level seorang kaisar? Percayalah, bahkan jika kita berdua berada di alam pencarian Dao, masih ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara para kaisar.
Kamu hanya di sini untuk memberiku hadiah. Perlakukan dirimu sendiri sebagai hadiah untukku. Begitu Kaisar Dunia Bawah selesai berbicara, tubuh ular dunia bawah yang tertusuk oleh Gu Chen dialiri air hitam dan pulih dengan cepat. Gesek-gesek. Ia melintasi kehampaan. Tubuhnya mungkin besar, tetapi ia sangat cepat. Dalam sekejap, ia berhasil mengejar Gu Chen. Gu Chen sedikit mengerutkan kening dan mengeksekusi teknik suci pertempuran dengan gerakan cepat tangannya. Ledakan. Bang, bang. Tubuh fisiknya bagaikan harta karun yang berharga. Dengan kekuatan absolutnya dan peningkatan dari teknik suci pertempuran, dia dengan mudah menghancurkan ular dunia bawah hingga berlubang-lubang. Namun, ular dunia bawah terbentuk dari sungai dunia bawah. Air hitam mengalir di dalamnya dan ular itu terus pulih. Sekeras apapun dia memukulnya, ular itu tidak akan mati. Gu Chen ingin melewatinya dan menyerang pagoda Kaisar Dunia Bawah secara langsung. Namun, ia malah membungkus tubuhnya yang besar di sekitar pagoda Kaisar Dunia Bawah dan membentuk benteng yang tak tertembus. Sungai dunia bawah ini telah berada di sisiku sejak aku melangkah ke jalan kultivasi. Ini adalah senjata kaisar kelahiranku. Apakah kau pikir kau mampu menghancurkannya? Kaisar dunia bawah melihat bahwa Gu Chen tidak berdaya dan mengejeknya. Dulu, untuk menghindari malapetaka akibat jatuhnya para kaisar, aku terpaksa melumpuhkan kultivasiku sendiri dan memenjarakan diriku di sini. Namun, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak meninggalkan pertahanan apapun? Aku memurnikan sungai dunia bawah ini dari setetes air menjadi sebuah sungai. Setelah bertahun-tahun lamanya, spiritualitas roh kaisar jauh melampaui spiritualitas roh senjata biasa. Bahkan tanpa perintahku, ia akan secara otomatis melindungi pemiliknya. Ini adalah jimat pelindungku. Ia dapat melahap apapun dan tidak ada yang dapat menghancurkannya. Seberapapun parahnya luka yang dideritanya, ia dapat pulih ke keadaan semula. Di era purba, dalam hal pertahanan, tidak banyak senjata kaisar yang dapat dibandingkan dengannya. Aku memang selangkah lagi untuk kembali ke alam kaisar. Namun, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku mengambil langkah ini? Setelah Kaisar Dunia Bawah selesai berbicara, ular dunia bawah membuka mulutnya dan meraung. Ia memuntahkan hujan panah hitam yang mengelilingi Gu Chen sepenuhnya. Gu Chen mengayunkan telapak tangannya dan semua anak panah hitam jatuh ke tanah. Namun, anak panah itu berubah menjadi cairan dan jatuh kembali ke sungai dunia bawah. Dari penampakannya, energi sungai dunia bawah telah membentuk siklus yang mandiri. Ia memiliki kemampuan untuk menyerang tanpa batas. Sepertinya jika aku tidak mengatasi sungai dunia bawah ini, aku bahkan tidak akan bisa mendekati Kaisar Dunia Bawah. Bab 1074. Desis, desis. Cahaya ilahi kehidupan 7 warna menyapu keluar saat Gu Chen mencoba mencuri kekuatan sungai dunia bawah. Mengaum gelombang. Ular dunia bawah meraung dan mengejar Gu Chen, tampaknya tidak terpengaruh oleh pohon harta karun terpencil. Pohon harta karun terpencil ini lahir bersama si kembar terpencil. Ini memang harta karun langka dari langit dan bumi, sebanding dengan senjata seorang raja. Namun sungai dunia bawahku tidak hidup dan bahkan lebih dekat dengan kematian. Bagaimana kau bisa mencuri hidupnya? Jika pohon ini menjadi senjata raja sejati, mungkin kau bisa menggunakan kekuatan lain untuk melukainya. Sayangnya, si kembar terpencil baru memasuki alam kaisar di akhir hidup mereka dan tidak punya waktu untuk menyempurnakannya menjadi senjata raja sejati. Aku tidak menyangka benda ini akan jatuh ke tanganmu. Jadi, tubuh jasmanimu mencapai alam kaisar semuanya berkat kaisar terpencil. Raja dunia bawah memang merupakan benda antik kuno yang telah hidup selama jutaan tahun. Meskipun ia telah menyegel dirinya sendiri, ia masih dapat menyimpulkan banyak hal dari penampakan pohon harta karun terpencil. Mata Gu Chen berbinar ketika dia melihat pohon harta karun terpencil tidak efektif melawan sungai dunia bawah. Dia masih memiliki pedang Dao dunia bawah, senjata utama dari Dao kematian. Pedang itu mirip dengan Dao Raja dunia bawah dan mungkin mampu menembus pertahanan sungai dunia bawah. Namun, dia akan menggunakannya untuk membunuh Raja dunia bawah. Jika dia menggunakannya sekarang, Raja dunia bawah akan waspada dan peluang dia untuk membunuhnya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ia ragu-ragu. Menunjukkan kartu trufnya terlalu dini akan sangat berbahaya dalam pertarungan melawan seorang raja setingkat ini. Saat ia ragu-ragu, tiba-tiba ia merasa pohon harta karun terpencil itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Untaian kekuatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arahnya. Dia melihat ke sumbernya dan menemukan bahwa itu adalah kepompong darah yang tak terhitung jumlahnya di sungai dunia bawah. Ratusan ribu kepompong darah itu dibentuk oleh para kultivator alam dunia bawah. Mereka semua adalah makhluk hidup, jadi kekuatan pencurian pohon harta karun terpencil memengaruhi mereka. Brengsek. Raja dunia bawah dengan cepat menyadari hal ini dan nada bicaranya berubah muram. Ratusan ribu kepompong darah itu adalah makanan baginya untuk kembali ke alam kaisar. Dia belum sepenuhnya menyerapnya dan pohon harta karun terpencil berusaha mencurinya. Ini sama saja dengan mencoba menghentikannya untuk mencapai terobosan. Pertahanan sungai dunia bawah ini tidak dapat ditembus, tetapi jika Anda tidak memiliki sumber daya untuk menembusnya, apa gunanya memiliki pertahanan yang kuat? Gu Chen mengejek. Dia memegang pohon harta karun terpencil dan memancarkan sinar cahaya ilahi. Dia dan Raja Dunia Bawah bertarung memperebutkan energi kepompong darah, yang sangat memengaruhinya. Dasar bocah nakal. Kaisar Dunia Bawah sangat marah sehingga ia memerintahkan ular Dunia Bawah untuk mengejar Gu Chen.
Sayangnya, meskipun pertahanan ular dunia bawah tak terkalahkan, kekuatan serangannya tidak terlalu mengancam Gu Chen. Sepertinya kita punya kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Dunia Bawah. Ketika Dragon Horse, Ye Fei, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tampak gembira. Tingkat kesulitan pertempuran ini terlalu tinggi. Mereka tidak bisa berbuat apapun untuk membantu, jadi mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Di sisi lain, kuda naga memiliki misi lain. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia akan bertanggung jawab untuk membawa orang-orang dan melarikan diri. Monyet kecil, menurutmu Gu Chen bisa menang? Kuda naga memandang pertempuran di kejauhan dengan gugup dan bertanya kepada kera putih di sampingnya. Di mana dia? Kera putih itu tidak menjawab. Ketika kuda naga menundukkan kepalanya, ia menyadari bahwa kera putih itu telah menghilang. Gu Chen berenang menghindari serangan ular neter, dengan santai menggunakan pohon harta karun kuno untuk merebut kekuatan hidup dari kepompong darah. Kaisar Dunia Bawah di menara Kaisar Dunia Bawah berada pada saat pemulihan yang kritis, tetapi ia sering merasa bahwa persediaan makanan tidak mencukupi. Akhirnya, ia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau merusak rencana yang telah kususun susah payah selama jutaan tahun. Akan kuberi pelajaran padamu. Lupakan saja, sekalipun aku masih sedikit kurang, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Gemuruh. Sesaat kemudian, menara Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba runtuh, dan badai hitam menerjang keluar. Kaisar Dunia Bawah telah keluar. Dia tidak lagi terikat oleh belenggu Dao Surgawi. Dia dengan cepat berubah wujud, seolah-olah dia sengaja mencoba membuat Gu Chen marah. Sosok dan penampilannya sangat mirip dengan Gu Chen. Setelah jutaan tahun, dia akhirnya keluar dari menara Kaisar Dunia Bawah. Pada saat ini, dia mengenakan mahkota emas hitam, dan aura seorang kaisar terpancar samar-samar. Apakah dia sudah pulih ke alam kaisar? Naga kuda yang berada di kejauhan dan Ye Fei terkejut. Gu Chen menatap ekspresi serius Kaisar Dunia Bawah dan menatap tubuhnya. Tiba-tiba, dia mencibir dan berkata, dia hanya kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Berdasarkan pengamatannya, Kaisar Dunia Bawah memang telah pulih ke alam kaisar di permukaan, tetapi tubuhnya agak kurang bertenaga. Dia tidak seperti Kaisar Gurun, yang memiliki sumber energi tak terbatas. Kaisar Dunia Bawah mungkin hanya memiliki kekuatan untuk melancarkan 2 atau 3 serangan. Untuk membunuh Gu Chen dengan cepat, dia keluar dengan paksa. Kekuatanku saat ini sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah membunuhmu, aku akan menyatukan kembali kerajaanku. Tatapan mata Kaisar Dunia Bawah sangat ganas. Keluar secara paksa seperti ini justru merugikannya. Hal itu akan menyebabkan kondisinya menjadi tidak sempurna setelah kembali ke alam Kaisar. Namun, gangguan dari pohon harta karun kuno yang terpencil itu membuatnya kesal. Untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Asalkan dia bisa membunuh Gu Chen dengan cepat, risikonya sepadan. Entah itu tubuh Gu Chen atau benih asal, itu sepadan dengan harganya. Datang. Kaisar Dunia Bawah, Huang Fuji, mengulurkan tangannya ke kehampaan dan meraung. Mendengar ini, ular dunia bawah yang terbentuk dari sungai dunia bawah menyerah mengejar Gu Chen dan terbang menuju tangan Kaisar Dunia Bawah. Weng. Sebelum tiba, benda itu berubah menjadi trisula hitam dan mendarat di tangan Kaisar Dunia Bawah, memancarkan tekanan yang tak terbatas. Kaisar Dunia Bawah memegang trisula dan menatap Gu Chen dengan mengejek. Hanya di tangan seorang kaisar, senjata raja dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Siu. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan trisula itu. Segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan. Badan trisula memancarkan cahaya hitam dan energi alam kaisar melonjak. Bulu kuduk Gu Chen berdiri. Meskipun fisiknya setara dengan ahli alam kaisar, dia tidak sepenuhnya yakin bisa menangkis serangan ini. Dia mengertakkan giginya dan hendak mengeluarkan pedang Dao Dunia Bawah ketika gelombang psikis muncul di benaknya. Gerakannya tiba-tiba terhenti. Dia melihat sebuah kuali kecil berwarna merah tua terbang keluar dari sisinya. Saat terbang ke depan, kuali itu semakin membesar. Mulut kuali itu mengarah ke trisula yang terbang. Dentang. Suara logam yang memekakkan telinga bergema. Trisula itu jatuh ke dalam kuali dan dengan cepat berubah menjadi ular dunia bawah, berusaha keluar dari kuali. Pada saat itu, seekor kera putih menjulurkan kepalanya dari sisi kuali dan dengan santai menutup-tutupnya. Dentang. Ular dunia bawah menghentak ke kiri dan ke kanan di dalam kuali tetapi tidak bisa memecahkannya apapun yang terjadi. Melihat ini, kera putih itu tak bisa berhenti tertawa. Ekspresi Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba membeku. Dia menatap kuali merah tua di udara dan berteriak. Kuali kekosongan langit Kaisar Abadi Taiksu, bagaimana bisa sampai di tanganmu? Sungai dunia bawah miliknya tidak dapat diprediksi dan dapat melahap apapun. Itu adalah senjata ilahi pertahanan yang terkenal di era purba. Namun, ada beberapa harta karun di zaman purba yang mampu menahan sungai dunia bawah. Kuali kekosongan langit milik Kaisar Abadi Taiksu adalah salah satunya. Kuali kekosongan surga adalah kuali pil milik Kaisar Abadi Taiksu. Pada kenyataannya, kuali ini tidak memiliki kekuatan serangan yang besar dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai senjata Kaisar. Namun Kaisar Abadi Taiksu telah menghabiskan banyak sekali material berharga untuk menyempurnakannya. Dari segi ketangguhan, senjata ini tidak kalah dengan senjata Kaisar manapun.
Meskipun sungai dunia bawah selalu berubah, kawah kekosongan surga adalah dunia tersendiri. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Selain itu, sungai dunia bawah memiliki atribut yin berupa air, sedangkan kuali kekosongan surga memiliki atribut yang berupa api. Kemampuan kuali untuk menyerap api ilahi dari surga sepenuhnya menahan sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah telah dikuasai oleh kuali kekosongan surga tanpa peringatan. Bahkan dia pun tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Sialan, sekalipun dia memiliki kuali kekosongan surga, para kaisar yang tahu bahwa kuali kekosongan surga dapat menahan sungai dunia bawah semuanya sudah mati. Bagaimana monyet ini bisa tahu? Kaisar dunia bawah menatap kera putih itu dengan marah. Ketika dia melihat mata kekacauan primal yang tertutup di antara alis kera itu, sebuah nama tiba-tiba muncul di hatinya. Dia sangat ketakutan. Bab 1075. Ketika dunia para abadi runtuh, Kaisar abadi setara surga mencariku untuk mencari kebenaran. Setelah itu, beredar rumor bahwa ia mengalami kejatuhan para kaisar dan binasa seperti kaisar abadi lainnya. Mungkinkah kaisar abadi yang setara dengan surga itu seperti aku dan menemukan cara untuk lolos dari malapetaka? Atau mungkinkah metodenya lebih brilian daripada metodeku? Kaisar dunia bawah hampir kehilangan ketenangannya. Dia menatap kera putih dengan ketakutan. Gu Chen tidak menyangka bahwa kera putih mampu menyegel Styx yang merepotkan itu dengan begitu mudah. Kuali kekosongan surga selalu berada di tangan kera putih. Namun, kuali itu hanya cocok untuk alkimia, bukan sebagai senjata. Karena itu, Gu Chen hampir melupakan keberadaannya. Sungai Styx itu membuat Gu Chen pusing. Dia terpaksa menggunakan kartu andalannya, tetapi White Ape mengatasinya dengan begitu mudah. Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa dia tahu bahwa kuali kekosongan langit dapat menahan sungai Styx. Ditambah dengan ucapan Kaisar dunia bawah, hati Gu Chen bergejolak. Dia teringat legenda 5 leluhur suku kera hati. Mereka lahir setelah Kaisar abadi setara surga menghilang. Desas-desus mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan kehendak Kaisar abadi setara surga. Berkumpul bersama, suatu hari mereka akan berubah menjadi Kaisar abadi setara surga. Mungkinkah legenda itu benar? Kembalikan Styx. Gu Chen sedang melamun ketika raungan Kaisar dunia bawah mengganggu lamunannya. Kera putih, yang diduga sebagai Kaisar abadi setara surga, membuat Kaisar dunia bawah ketakutan. Namun, dia tahu bahwa tanpa Styx, pertempuran hari ini akan berakhir. Tidak masalah apakah kera putih adalah reinkarnasi Kaisar abadi setara surga atau sesuatu yang lain. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kera putih adalah seorang Kaisar abadi. Jika memang demikian, maka tidak perlu takut. Suara mendesing. Kecepatan Kaisar dunia bawah mencapai puncaknya. Dia ingin mengambil kuali kekosongan surga dan melepaskan Styx. Kera putih terkejut. Kuali kekosongan surga menyusut dan jatuh ke pelukannya. Kera putih lari seperti kepulan asap, tak ingin melawan Kaisar dunia bawah. Tatapan matanya yang licik membuat Gu Chen samar-samar teringat catatan pencurian si kecil sebelumnya. Sudut-sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Monyet sialan, kau lari kemana? Kaisar dunia bawah merasa bingung dan kesal. Itu adalah senjata kehidupan surgawi yang telah menemaninya sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin dia membiarkannya dicuri? Dia buru-buru mengejar Gu Chen, tetapi Gu Chen bereaksi cepat dan menghalangi jalannya. Suara mendesing. Gu Chen mengayunkan tangannya dan melepaskan teknik pertempuran suci. Kaisar dunia bawah tidak berani mengabaikannya dan hanya bisa menghentikan pengejarannya. Kota. Di sisi lain, kera putih tampaknya telah meramalkan hal ini. Ia membawa kuali kekosongan surga dan bergegas menuju tempat kuda naga berada dengan ekspresi gembira di wajahnya. Naga kuda itu tercengang. Makhluk kecil ini terlalu hebat. Dia merebut makanan dari mulut harimau. Silakan ambil, semuanya, keluar dari sini. Gu Chen berteriak dan kuda naga itu langsung bereaksi. Api sejati kelahirannya menyembur keluar dari tubuhnya, mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, ia berubah menjadi naga yang megah. Ia membawa kera putih, Ye Fei, dan yang lainnya, lalu melarikan diri dari dunia bawah dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun operasi ini agak berbeda dari apa yang dikatakan Gu Chen, misinya adalah untuk melarikan diri. Kaisar dunia bawah pasti akan sangat marah sekarang karena dia telah kehilangan senjata kehidupan surgawinya, sungai dunia bawah. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki fisik yang mengerikan seperti Gu Chen. Tinggal di sini adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Naga itu menghilang ke dalam kabut hitam dan lenyap dengan cepat. Mata Kaisar dunia bawah hampir keluar dari rongganya ketika melihat ini. Tinggalkan sungai dunia bawah Kaisar ini. Ia dengan marah ingin mengejar, tetapi teknik suci pertempuran Gu Chen menahannya. Tidak ada cara baginya untuk mengejar. Ia hanya bisa menyaksikan naga itu menghilang dari pandangannya. Dasar bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah kehilangan sungai dunia bawah, mata Kaisar dunia bawah menjadi merah padam. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke arah Gu Chen. Begitu juga sebaliknya, jika kau mati di tanganku, hasilnya tidak akan lebih baik. Gu Chen tersenyum sambil menarik kembali pohon harta karun primordial ke dalam tubuhnya. Tanpa sungai dunia bawah, Kaisar dunia bawah bagaikan harimau ompong. Ancaman yang ditimbulkannya telah berkurang drastis. Terlebih lagi, Kaisar dunia bawah telah muncul secara paksa dan jauh dari kondisi puncaknya. Peluang Kaisar dunia bawah untuk memenangkan pertempuran ini telah meningkat pesat. Itu.
Kata-kata Kaisar Dunia Bawah membawa hukum. Energi iblis dunia bawah di dunia ini benar-benar mengikuti raungan amarahnya dan berubah menjadi iblis dunia bawah yang ganas yang menyerbu ke arah Gu Chen. Para iblis dunia bawah berkerjuji sangat padat, jumlahnya mencapai puluhan juta. Dingin yang mereka bawa dapat membekukan jiwa seseorang, dan udara dipenuhi dengan es gelap. Gu Chen tak kenal takut. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan organ-organ dalamnya berdenyut serempak. Seolah-olah guntur surgawi meledak saat dia melayangkan pukulan. Pop! Gelombang suara yang mengerikan menyebar dengan kepalan tangannya sebagai pusatnya. Kemanapun gelombang itu lewat, para iblis dunia bawah semuanya roboh, berubah menjadi asap dan menghilang. Tinju pembunuh yang sangat menegangkan. Ini adalah teknik pertama yang diciptakan Gu Chen dengan menggabungkan musik. Pada saat ini, teknik ini dengan mudah membantai sejumlah besar iblis dunia bawah. Sejak lama, dia sudah tahu bahwa serangan gelombang suara memiliki efek ajaib pada iblis dunia bawah yang tidak memiliki tubuh fisik. Para iblis dunia bawah yang diciptakan oleh Kaisar Dunia Bawah tentu saja jauh lebih kuat daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, pencapaiannya saat ini dalam gelombang suara juga berbeda. Sebelumnya, Xiong Jun telah menggunakan raungan singa untuk mengejutkan Gu Chen dan melukainya. Jurus itu pada dasarnya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya yang luar biasa. Gu Chen telah menyerap sumber kekuatan Xiong Jun, sehingga tubuh fisiknya sekarang lebih kuat daripada Xiong Jun. Saat ini, jurus tinju pembunuh super berenergi yang dia gunakan telah diresapi dengan kekuatan absolut Xiong Jun. Gelombang suara itu dengan mudah dapat membunuh seorang immortal venerable tingkat akhir. Jurus itu memiliki efek ajaib yang tak terbayangkan pada iblis dunia bawah. Sejumlah besar iblis dunia bawah dengan mudah dibunuh oleh pukulan Gu Chen. Ketika Kaisar Dunia Bawah melihat ini, kepanikan muncul di matanya. Awalnya, dengan adanya sungai dunia bawah, dia percaya bahwa pihak lain tidak akan bisa melukainya apapun yang terjadi, itulah sebabnya dia berani muncul secara paksa. Namun, karena sungai dunia bawah telah lenyap, Kaisar Dunia Bawah, yang telah muncul secara paksa, sebenarnya tidak berdaya dan hanya dapat menunjukkan kekuatan yang terbatas. Dia telah memanfaatkan keunggulan geografis wilayah dunia bawah untuk menciptakan jutaan iblis dunia bawah. Awalnya, dia berpikir setidaknya dia bisa melukai Gu Chen dengan parah. Dia tidak menyangka Gu Chen akan mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Tidak peduli berapa banyak iblis dunia bawah yang ada, mereka tidak akan mampu melukai pemuda ini. Satu-satunya yang dapat membunuhnya adalah kekuatan dari sumber tersebut. Kaisar Dunia Bawah dengan cepat kembali tenang. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan kulit di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian. Angin jahat bertiup, dan wilayah dunia bawah yang semula gelap menjadi gelap gulita. Para iblis dunia bawah di sekitar Gu Chen semuanya menghilang, dan dia berada di ruang kegelapan mutlak. Gu Chen secara naluriah merasakan adanya bahaya, dan matanya menyipit saat menatap Kaisar Dunia Bawah. Siapa sangka aku sudah memadatkan sumber kekuatan dunia bawah di zaman purba dan dipuja oleh banyak orang. Siapa yang menyangka bahwa sejuta tahun kemudian, aku malah diremehkan oleh bocah sepertimu. Kau bahkan berani memiliki ambisi untuk membunuhku. Kau benar-benar telah meremehkanku. Seorang kaisar alam penjelajahan Dao tidak hanya lebih kuat darimu, tetapi dia juga memiliki teknik Dao yang dahsyat yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Kaisar Dunia Bawah menggertakkan giginya saat berbicara. Dalam proses berbicara, Gu Chen menyadari bahwa tubuhnya perlahan menghilang dalam kegelapan, dan dia sepertinya telah kehilangan hubungannya dengan mereka, tenggelam ke dalam kegelapan. Hukum kegelapan. Gu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan serius. Dia pernah mengkultivasi beberapa teknik abadi tipe gelap, dan teknik yang digunakan Kaisar Dunia Bawah sekarang sangat mirip. Namun, dia tidak mampu menembusnya seperti sebelumnya. Bab 1076. Kegelapan menggerogoti Gu Chen. Pada saat yang sama, kekuatan jahat berusaha menyerang tubuh Gu Chen. Di setiap tempat yang dilewatinya, daging Gu Chen akan mulai membusuk dan memancarkan aura kematian yang pekat. Hukum kematian. Jantung Gu Chen kembali berdebar kencang. Ini adalah kekuatan yang bertentangan dengan hukum kehidupan. Kekuatan ini melambangkan kehancuran dan kematian. Sumber alam bawah milik Kaisar Dunia Bawah sangatlah istimewa. Sumber itu benar-benar menggabungkan hukum kegelapan dan kematian. Hancurkan. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak mampu menembus batas dunia bawah yang terbentuk dari kegelapan dan kematian. Percuma saja, tubuh fisikmu mungkin sebanding dengan tubuh fisik Kaisar Alam Pencarian Dao, tetapi tingkat kultivasimu tidak setara. Bagaimana kau bisa menghancurkan teknik Daoku? Kaisar Dunia Bawah melihat situasi tersebut dan menghela napas lega. Untung, teknik Dao-nya, batas dunia bawah, akhirnya efektif. Jika Jiang Yi bisa mematahkan gerakan ini, dia mungkin benar-benar akan gagal total hari ini. Ekspresi Gu Chen berubah mengerikan, tetapi dia tidak menyerah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berusaha mati-matian. Percuma saja. Kaisar Dunia Bawah mengulurkan jarinya dan seketika itu juga, asap hitam menyelimuti tangan Gu Chen dan menjalar ke arah dadanya. Gu Chen tak berdaya untuk melawan dan hanya bisa menyaksikan separuh tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Dia benar-benar kehilangan hubungannya dengan mereka. Yang tersisa hanyalah dada dan kepalanya. Ia tak berdaya dalam kegelapan dan seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Ketika kegelapan sepenuhnya menelanmu, jiwamu akan lenyap selamanya. Aku akan mengambil alih tubuh fisikmu.
Kaisar dunia bawah menjilat bibirnya dan memperlihatkan keserakahan di matanya. Prosesnya mungkin agak berbahaya, tetapi pada akhirnya dia menang. Tubuh fisik ini masih muda dan penuh potensi. Ia dapat sepenuhnya menggantikan kehilangan yang dideritanya ketika ia muncul secara paksa. Yang lebih penting lagi, dia bisa mendapatkan harta karun yang lebih berharga lagi. Benih asal yang sedang berkecambah itu ada di dantianmu, kan? Kaisar dunia bawah perlahan mendekati Gu Chen dan memasang ekspresi penuh semangat. Apa yang kau coba lakukan? Ekspresi Gu Chen berubah. Saat kau memasuki menara Kaisar dunia bawah terakhir kali, aku tidak menyangka benih asal sudah tumbuh di tubuhmu. Aku ceroboh dan terluka oleh aura kekacauan. Itulah sebabnya kau berhasil melarikan diri. Kali ini, aku telah pulih ke alam Kaisar. Ini tidak akan seperti sebelumnya. Aku akan menghadapinya dengan hati-hati. Semakin banyak Kaisar dunia bawah berbicara, semakin dekat dia dengan Gu Chen. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan Gu Chen. Saat itu, seluruh tubuh Gu Chen telah ditelan kegelapan. Hanya kepalanya yang tersisa, dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang akar induk dari segala sesuatu? Pada saat kritis antara hidup dan mati, entah mengapa, Gu Chen mengajukan pertanyaan ini. Akar ibu dari segala sesuatu. Apakah ini nama dari benih asal? Mendengar itu, Kaisar dunia bawah terkejut, dan dia tampak sedang berpikir keras. Sepertinya kau tidak tahu banyak tentang itu. Meskipun begitu, kau berani bicara omong kosong tentang mendapatkan kekayaannya. Mendengar itu, Gu Chen mencibir. Berapa banyak orang di alam ke-9 yang mengetahui asal-usul sebenarnya dari benda ini? Kata Kaisar dunia bawah dengan dingin. Jika kau tidak tahu asal-usulnya, mengapa kau menganggapnya sebagai harta karun? Mata Gu Chen berkedip. 30.000 tahun yang lalu, benda ini muncul dari tembok kekacauan purba di ujung dunia. Ketika muncul, fenomena itu sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin itu bukan harta karun? Kaisar dunia bawah menambahkan dengan penuh percaya diri. Lagi pula, saat aku menyerang dantianmu terakhir kali, dantian itu sudah bertunas dan dipenuhi aura kekacauan. Itu sudah cukup untuk membuktikan keistimewaannya. Gu Chen termenung dalam-dalam. Aura kacau yang disebutkan Kaisar dunia bawah seharusnya adalah kabut kelabu yang menyelimuti batang akar induk segala sesuatu. Dia tidak memahami aura kacau itu, tetapi penjelasan Kaisar dunia bawah mirip dengan penjelasan Paus Putih. Jelas, dia tidak tahu banyak tentang asal-usul akar induk dari segala sesuatu. Memikirkan hal ini, Gu Chen merasa kecewa. Kaisar dunia bawah memperhatikan ekspresi kecewa Gu Chen dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda ini terikat oleh mantra dunia bawah dan tidak bisa bergerak. Dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin dia begitu tenang dan masih punya waktu luang untuk bertanya tentang hal ini? Tidak bagus. Tiba-tiba ia merasakan bahaya. Ia segera ingin menjauhkan diri dari Gu Chen. Suara mendesing. Namun sebelum dia sempat mundur, cahaya abu-abu samar tiba-tiba melintas dari kegelapan. Ah! Kaisar dunia bawah berteriak dan mundur dengan marah. Dia melihat tangan Gu Chen, yang telah ditelan, tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dia memegang pedang abu-abu kuno. Pedang Taois dunia bawah. Dia berteriak tanpa sadar. Dia mundur panik sambil menekan sisi tubuhnya yang berlumuran darah akibat serangan mendadak itu. Mantra dunia bawahmu memang sangat ampuh. Aku tidak bisa mematahkannya, tapi pedang ini bisa. Gu Chen memegang pedang Taois dunia bawah di tangannya dan mengejek dengan dingin. Mantra dunia bawah menggabungkan hukum kegelapan dan hukum kematian. Di bawah hukum kegelapan, hilangnya tubuh manusia secara bertahap sebenarnya hanyalah ilusi. Yang benar-benar akan membunuhnya adalah kekuatan Dao kematian. Ketika Gu Chen terperangkap oleh mantra dunia bawah, dia segera memanggil pedang Taois dunia bawah dan diam-diam meminjam kekuatannya. Senjata ini adalah senjata agung dari Dao kematian. Dengan senjata ini di tangannya, Gu Chen tidak terkikis oleh kekuatan kematian. Dia juga terbebas dari ilusi dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, dia berpura-pura tidak bisa bergerak agar Kaisar dunia bawah mendekatinya dengan sembarangan. Ini adalah tindakan yang berisiko. Orang yang berhati-hati mungkin tidak akan mendekat dan akan selalu menjaga jarak aman. Namun Gu Chen menduga bahwa Kaisar dunia bawah mendambakan benih asal dan pasti akan mendekatinya. Jadi dia melakukan upaya yang berani. Seperti yang diduga, dia melukai Kaisar dunia bawah secara tak terduga. Sayangnya, Kaisar dunia bawah bereaksi dengan cepat. Dia merasakan ketenangan Gu Chen dari interaksinya dan menghindar tepat waktu untuk menghindari pukulan fatal. Kau berani bersekongkol melawanku. Keberanianmu patut dipuji. Sayangnya, kamu masih terlalu kurang berpengalaman. Jika kamu tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna itu, mungkin kamu sudah bisa menghabisiku. Kaisar dunia bawah tak kuasa menahan rasa sakit saat terluka. Diam-diam ia merasa senang. Dia tidak menyangka pria ini memegang pedang dunia bawah di tangannya. Pedang ini adalah senjata kematian tertinggi dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika terkena di titik vital, bahkan dia pun akan mati. Untungnya, dia berhasil menghindar tepat waktu. Meskipun tubuhnya masih terkikis oleh kekuatan kematian yang tak terkendali, dia masih bisa menekannya dan masih bisa bertarung. Saya rasa Anda mungkin salah paham. Mendengar itu, Gu Chen menunjukkan tatapan mengejek di matanya. Salah paham tentang apa? Mata Kaisar dunia bawah tampak muram.
Baru saja aku mengungkapkan kelemahanmu agar kau waspada. Dengan begitu, kau tidak akan mati hanya karena satu tebasan pedang, kata Gu Chen sambil tersenyum. Apa maksudmu? Mungkinkah kau ingin menyelamatkan nyawaku? Kaisar dunia bawah sangat marah hingga ia tertawa. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gu Chen. Seorang calon penguasa biasa sengaja menahan diri terhadapnya, seorang penguasa. Jika itu benar, bukankah itu mempermalukannya? Bukan berarti aku ingin mengampuni nyawamu. Hanya saja apa yang ingin kulakukan di masa depan sangat sulit. Jika aku bisa membunuhmu di sini dan sekarang, aku akan lebih percaya diri, kata Gu Chen dengan tenang. Hehe, apa yang ingin kau lakukan di masa depan? Kaisar dunia bawah mendidih karena marah. Aku ingin menyatukan alam abadi dan alam ilahi. Rambut hitam Gu Chen berayun tertiup angin saat dia mengarahkan pedangnya ke Kaisar dunia bawah. Kau bercanda, Kaisar dunia bawah terkejut. Aku tidak bercanda. Mata Gu Chen bersinar terang saat semangat bertarungnya melambung tinggi. Bab 1077. Gu Chen telah menetapkan ambisi besar setelah kematian Kaisar terpencil, tetapi tidak seorang pun pernah mampu melakukan apa yang diinginkannya. Jika dia bahkan tidak mampu membunuh Kaisar dunia bawah, maka itu akan menjadi lelucon, tidak peduli seberapa banyak dia membicarakannya. Oleh karena itu, Kaisar dunia bawah adalah batu ujian bagi Gu Chen. Dia akan digunakan sebagai korban persembahan kepada surga untuk membangun kepercayaan bahwa dia tak terkalahkan. Kaisar dunia bawah memahami maksud Gu Chen. Awalnya ia terkejut dengan ambisi Gu Chen, lalu ia diliputi rasa malu yang lebih dalam dari lautan. Dia adalah Kaisar dunia bawah purba, muncul kembali di zaman keemasan ini setelah 1 juta tahun. Seharusnya dia mampu menguasai gunung dan sungai serta menekan 12 wilayah bintang. Namun, bocah di hadapannya ini ingin menghalangi jalannya kembali ke ranah Kaisar dan bahkan ingin menggunakan kematiannya untuk menegakkan keyakinannya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan sebesar itu? Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Aku akan menginjak mayatmu dan muncul kembali di zaman keemasan ini. Kaisar dunia bawah meraung marah dan membanting telapak tangannya ke bawah. Energi iblis dunia bawah yang tak terbatas berubah menjadi prajurit dunia bawah yang menyerbu Gu Chen. Zaman keemasan ini tidak akan mengingatmu karena kau akan mati di sini hari ini. Semangat bertarung Gu Chen melonjak. Dia membalikkan tangannya dan benar-benar memasukkan kembali pedang dunia bawah ke dalam tubuhnya. Dia melompat keluar dan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menerobos barisan prajurit Nether. Auranya seperti aura seekor harimau. Anak nakal ini tidak menggunakan pedang dunia bawah. Dia benar-benar ingin menjadikan aku sebagai rekan latih tandingnya. Kaisar dunia bawah terkejut melihat pemandangan ini. Dia baru saja terluka oleh pedang dunia bawah. Jika Gu Chen terus menggunakan senjata dahsyat ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat berkurang. Namun ia berhenti di situ dan menyimpan pedangnya. Kesombongan di hatinya sungguh tak tertahankan. Saat ini, Raja sangat langka di alam ke-9. Lawan ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengalaman tempurnya. Hanya mereka yang sangat percaya diri yang berani melakukan ini ketika mereka yakin bisa menang. Dan orang seperti itu hanya ada di alam Immortal Prime. Kau lebih sombong daripada Kaisar Abadi Setara Surga dan lebih menyebalkan daripada Kaisar Abadi Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah meraung. Dia menghentakkan kakinya dengan kuat di udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran hitam. Wajahnya terdistorsi dan meraung saat dia menyerbu ke arah Gu Chen. Mata Gu Chen berkedip saat dia segera menyerang dengan telapak tangannya. Kecepatan reaksinya sangat cepat saat dia menyerang wajah itu secara langsung. Bang! Dengan satu pukulan telapak tangan, wajah itu roboh dan berubah menjadi asap hitam. Asap hitam pekat menyapu tubuh Gu Chen. Rasa dingin yang ekstrim langsung menyelimuti tubuh Gu Chen, dan dingin itu seolah mampu membekukan jiwanya. Tut! Suara ilahi meletus dari dalam tubuh Gu Chen, dan ki darah yang stagnan di tubuhnya mulai mendidih sekali lagi, sepenuhnya memusnahkan hawa dingin yang menyerang. Dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangan. Energi darah emas di belakangnya naik dan berubah menjadi hantu emas yang megah. Setelah tubuhnya mencapai kekuatan fisik Kaisar, garis keturunan tubuh tirani juga menjadi lebih kuat. Peta agung tubuh tirani yang terbentuk sekarang memiliki tinggi 300.000 sang. Dia membuat gerakan meraih ke arah aliran hitam yang dibentuk oleh Kaisar Dunia Bawah. Tangan raksasa peta agung tirani langsung meraihnya. Huff. Kaisar Dunia Bawah tidak bertarung secara langsung. Ia telah terluka oleh pedang Dao Dunia Bawah sebelumnya, dan ia masih perlu mengalihkan perhatian untuk menekan energi mematikan di tubuhnya. Jadi, ia segera berbalik dan bergegas masuk ke lautan kabut di dunia bawah. Di bawah selubung kabut hitam, dia tiba-tiba menghilang. Masuklah dan tangkap aku jika kau bisa. Suara mengejek Kaisar Dunia Bawah terdengar dari dalam kabut. Dalam kabut hitam ini, jika Gu Chen masuk, dia bisa mengandalkan keunggulan geografis untuk melancarkan serangan mendadak. Jika dia tidak datang, dia bisa meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Dia bahkan menyebarkan pemikiran ilahinya untuk mencari lokasi monyet yang melarikan diri, mencoba menemukan sungai dunia bawah. Terdapat banyak sekali makanan di sungai dunia bawah. Hanya dengan menemukannya ia dapat memulihkan vitalitasnya. Gu Chen memandang lautan kabut dengan ekspresi tenang. Dengan kecerdasannya, dia langsung memahami rencana Kaisar Dunia Bawah. Sangat mudah dikendalikan oleh orang lain di dalam. Lebih baik menghancurkan tempat ini, gumamnya.
Dia dengan lembut mengepalkan kelima jari tangan kirinya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan dengan cepat mengembun di tangan peta agung tirani yang tingginya 300.000 sang. Weng! Dalam sekejap, tombak emas muncul di tangan peta agung tirani, memancarkan tekanan tirani. Pergi! Gu Chen berteriak. Sosok emas yang agung itu meraih tombak penguasa dan menusukkannya ke arah lautan kabut di depannya. Serangan itu seolah menembus langit. Kabut hitam bergolak hebat dan ki iblis dunia bawah yang tak berujung berhamburan ke segala arah. Seolah-olah awan telah lenyap dan matahari pun terlihat. Melihat serangannya efektif, Gu Chen mengendalikan peta agung tirani untuk menusuk membabi buta ke segala arah. Alam dunia bawah tiba-tiba runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak bagus. Alam dunia bawah terbentuk secara bertahap di bawah pengaruh sungai dunia bawah selama bertahun-tahun. Sekarang sungai dunia bawah telah lenyap, ia telah kehilangan kemampuannya untuk mengumpulkan kekuatan. Di bawah serangan semacam ini, ia akan mudah runtuh. Kaisar dunia bawah, yang bersembunyi di dalam kabut, panik. Dia tidak menyangka Gu Chen akan bertindak sekejam itu. Orang normal hanya akan berpikir untuk mengejar dan membunuhnya. Siapa yang menyangka bahwa menghancurkan seluruh dunia bawah akan mengungkap jati dirinya. Meskipun metode ini biadab, namun sangat efektif. Energi iblis dunia bawah lenyap dan istana-istana dunia bawah runtuh. Berhenti. Lagi pula, ini adalah rumahnya. Akan sangat memalukan jika rumah ini dihancurkan. Karena ia tidak bisa bersembunyi, Kaisar dunia bawah hanya bisa menampakkan dirinya. Akhirnya kau mengaku. Gu Chen tertawa. Peta agung tirani mengangkat tangannya dan pedang hegemon 7 pembunuh terbang keluar, mengunci target pada Kaisar dunia bawah. Memusnahkan. Tulang-tulang hitam tiba-tiba tumbuh dari salah satu tangan ilusi Kaisar, dan menjadi sangat kokoh dan menakutkan. Puci. Dengan satu ayunan cakarnya, Seven Kill Hegemon Blades roboh. Dasar bocah nakal, aku tidak menyangka kau akan memaksaku sampai sejauh ini. Mata Kaisar dunia bawah dipenuhi kebencian. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Teknik rahasia, tubuh Dewa Iblis Hitam. Bum bum bum. Begitu segel terbentuk, ki iblis dunia bawah yang sangat besar di dunia bawah mengalir deras ke dalam tubuh Kaisar dunia bawah. Selain tangannya yang berasap dan baru saja ditumbuhi tulang hitam, potongan-potongan tulang hitam dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya. Tulang-tulang ini seperti baju zirah perang, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Bisa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah satu demi satu lengan tumbuh dari tubuhnya, dan sebuah kepala baru juga tumbuh dari lehernya. Hingga ia memiliki 9 kepala dan 18 lengan, sepasang sayap hitam besar tumbuh dari punggungnya. Dengan kepakan santai, aura jahat itu terus berubah. Dia telah berubah sepenuhnya. Dia mirip dengan patung dewa dunia bawah yang pernah dilihat Gu Chen di masa lalu, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih jahat dan menakutkan. Mata Gu Chen tak bisa menahan diri untuk menyipit. Dia tahu bahwa Kaisar dunia bawah telah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan telah menggunakan teknik rahasia yang sangat mahal. Dengan teknik rahasia tersebut, alamnya yang semula tidak stabil berhasil distabilkan secara paksa. Itu. Tatapan Kaisar dunia bawah berubah dingin. Tubuh Dewa Iblis Hitam seketika menghilang dan muncul di atas kepala Gu Chen. Ledakan. Tinjunya menghantam ke bawah. Peta agung tirani yang melindungi Gu Chen langsung hancur, berubah menjadi pecahan cahaya dan menghilang. Sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Sepertinya teknik rahasia ini terutama memperkuat tubuh fisik. Bab 1078. Jika Kaisar dunia bawah menggunakan teknik Dao yang lebih aneh lagi, dia akan kesulitan menghadapinya. Tetapi merupakan hal yang baik baginya untuk menggunakan sisa kekuatannya untuk memperkuat tubuh Kaisarnya. Lagi pula, dia tidak lebih lemah dari Kaisar dunia bawah dalam hal kekuatan fisik, dan setelah memahami hukum kekuatan dan teknik suci pertempuran, dia bahkan tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Tepat seperti yang kuinginkan. Bunuh. Gu Chen segera menerjang maju, tinju dan telapak tangannya melayang kemana-mana saat dia bertarung dengan Kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah dan Gu Chen bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Keduanya bagaikan dua kilatan cahaya yang terus berpotongan. Dimanapun mereka lewat, kehampaan runtuh, dan dunia bawah runtuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Kenapa bakat bertarung anak ini begitu tinggi? Sialan. Kaisar dunia bawah memiliki 9 kepala dan 18 lengan, dan telah menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat tubuhnya. Dia mengira bisa mengalahkan Gu Chen dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dia hanya berhasil bertarung imbang dengan 18 lengannya. Dia merasa sangat dirugikan. Sebenarnya, dia tahu bahwa lawannya pasti sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh Dewa Iblis Hitam. Karena sebagian besar teknik Dao-nya terkait dengan Dao kematian, selama lawannya menggunakan pedang Dao dunia bawah, efeknya akan sangat berkurang. Meskipun Gu Chen telah mengambil pedang Dao dunia bawah, siapa yang tahu apakah dia akan mengingkari janjinya. Selain itu, teknik Dao biasa menghabiskan banyak energi dan tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Dalam kondisinya saat ini, tidak cocok baginya untuk menggunakan teknik tersebut. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa hal, ia memilih teknik rahasia iblis hitam ini yang terutama memperkuat tubuhnya. Teknik rahasia ini tidak hanya dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama, tetapi bahkan jika lawannya menggunakan pedang Dao dunia bawah, ancaman terhadapnya akan sangat berkurang.
Ini adalah pilihan terbaik ketika dia tidak punya pilihan lain, tetapi kemampuan bertarung lawannya terlalu tinggi, dan dia tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Gu Chen dan Kaisar Dunia Bawah bertarung sengit. Kebijaksanaan dan pengalaman bertempur seorang kaisar sangat berharga. Meskipun Kaisar Dunia Bawah tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat, ia tetap memberi Gu Chen banyak inspirasi. Dia adalah seseorang yang mampu terus menerobos pertahanan dalam pertempuran, dan di bawah tekanan Kaisar Dunia Bawah, kekuatan teknik suci pertempuran terus meningkat. Terkutuklah warisan Kaisar Abadi setara surga. Kaisar Dunia Bawah merasakan bahwa Gu Chen semakin kuat dan mengutuk dalam hatinya. Di zaman dahulu kala, Kaisar Abadi yang setara dengan surga terkenal karena kekuatan pertempurannya, dan hanya sedikit kaisar yang berani menentangnya. Teknik suci pertempurannya awalnya diciptakan untuk pertempuran. Seperti kata pepatah, semakin kuat seseorang, semakin tak terkalahkan dia. Bang! Dengan pukulan tiba-tiba, salah satu kepala Kaisar Dunia Bawah meledak. Ledakan. Dengan tendangan cambuk, kedua lengan Kaisar Dunia Bawah meledak menjadi kabut berdarah. Setelah kehilangan kedua lengannya, koordinasi tubuhnya menjadi kacau, dan tubuh Kaisar Dunia Bawah Dewa Iblis Hitam mulai penuh dengan celah. Bum bum bum. Namun, niat bertarung Gu Chen terus meningkat. Teknik pertempuran suci mewujudkan berbagai teknik pertempuran yang ampuh di tangannya. Tubuhnya bagaikan batu penggiling langit dan bumi, sepenuhnya menekan Kaisar Dunia Bawah. Aku adalah Kaisar Dunia Bawah. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Kesembilan kepala Kaisar Dunia Bawah hancur berkeping-keping satu demi satu, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dalam 2 tahun terakhir, energi Dao telah pulih, dan lingkungan dunia telah berubah secara drastis. Hal ini membuatnya berpikir dan memutuskan untuk hadir di era ini. Karena takut pada Kabupaten Sing, dia sangat lambat untuk keluar. Dia telah mengamati situasi di alam ke-9. Setelah yakin bahwa selain para jenius dari alam luar, para kultivator menakutkan dari negara Sing belum muncul, dia mengumpulkan keberaniannya dan memulai rencananya untuk kembali ke alam kaisar. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika rencananya hampir berhasil dan dia akan muncul kembali di era keemasan ini, rencananya akan digagalkan secara paksa oleh seseorang. Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Kaisar Dunia Bawah dipenuhi kesedihan ketika ia mengingat bagaimana ia telah menanggung kesulitan selama jutaan tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan. Jika dia tahu ini akan menjadi nasibnya, mengapa dia berusaha bertahan hidup saat itu? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Bang! Gu Chen melayangkan pukulan terakhirnya. Semua kepala Kaisar Dunia Bawah hancur berkeping-keping. Tubuhnya berlumuran darah dan daging. Aku tidak bisa menerima ini. Kesadarannya perlahan menghilang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih. Setelah pertempuran ini, keyakinan saya semakin menguat. Gu Chen berlumuran darah, sebagian besar darah Kaisar Dunia Bawah. Dia berbicara dengan tenang. Membunuh seorang kaisar dengan tangannya sendiri telah memberinya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ambisi besar untuk membangun istana surgawi yang baru tampaknya bukan lagi hal yang mustahil. Hehe, lalu kenapa kalau kau membunuhku? Kaisar Dunia Bawah merasa sedih dan kesal. Aku hanyalah pecundang pengecut. Dulu, aku hanya berani menghancurkan kultivasiku sendiri demi bertahan hidup. Aku bukan tandingan Kaisar Agung Surga, Kaisar Ilahi Kunlun, dan Kaisar Surga. Bahkan mereka pun tak bisa lepas dari malapetaka yang ditimbulkan Kaisar Kabupaten Sing. Aku akan menunggumu di neraka. Kau akan segera mengikuti jejakku. Mereka, penduduk Kabupaten Sing, bukanlah orang-orang yang bisa kita lawan. Gu Chen mendengarkan dengan tenang. Matanya sedalam jurang di wajahnya yang berlumuran darah. Kita sudah berada di neraka. Hanya dengan menghancurkan sangkar ini kita bisa memandang ke langit. Dia bergumam sambil mencengkeram tubuh Kaisar Dunia Bawah dengan satu tangan. Energi surgawi di tubuhnya beredar sesuai dengan teknik kenaikan surgawi. Ini. Kesadaran Kaisar Dunia Bawah hampir lenyap ketika tiba-tiba ia merasakan energi sumber di tubuhnya diambil. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Alasan mengapa aku di sini untuk membunuhmu bukan hanya karena kau adalah ancaman. Gu Chen melepaskan genggamannya dan melemparkan tubuh itu ke bawah. Bersamaan dengan itu, dia mengeluarkan energi sumber dunia bawah yang berwarna hitam pekat. Aku akan menerima kekuasaanmu. Begitu selesai berbicara, kesadaran Kaisar Dunia Bawah sepenuhnya lenyap karena kebingungan. Dia meninggal di dunia. Wus, wus, wus. Angin dingin bertiup dalam radius 1 juta mil. Bunga teratai gelap muncul di kehampaan. Ini adalah tanda dari Kaisar Dunia Bawah yang paling berkuasa. Gu Chen meraih energi sumber dunia bawah. Lubang hitam di dantiannya berputar dan melepaskan gaya hisap yang terus-menerus. Ekspresi Gu Chen berubah serius. Lubang hitam di dantiannya hampir mencapai batasnya ketika dia menyerap sumber kehidupan. Dia tidak yakin apakah dia bisa menyerap energi sumber dunia bawah kali ini. Energi sumber dunia bawah adalah asal mula sejati kaisar tertinggi. Meskipun tidak sekuat sumber kehidupan, energi ini jauh lebih kuat daripada sumber kekuatan. Gu Chen datang untuk membunuh Kaisar Dunia Bawah bukan hanya karena dia merupakan ancaman, tetapi juga karena dia mungkin akan mengungkap rahasia bahwa sumber segala makhluk berada di dalam tubuhnya. Gu Chen juga ingin mengambil energi sumber Kaisar Dunia Bawah. Lagi pula, waktunya tidak banyak lagi.
Ancaman dari Kabupaten Sing bagaikan pedang yang menggantung di lehernya. Dia tidak bisa berkultivasi selangkah demi selangkah. Mengambil energi sumber dari kaisar tertinggi adalah cara tercepat yang bisa dia pikirkan. Dia mengambil energi sumber dunia bawah dari kaisar dunia bawah sesuai keinginannya. Dia telah mengambil langkah penting. Namun sekarang, dia harus khawatir bahwa lubang hitam di dantiannya tidak akan mampu menampung energi sumber kedua. Jika ia tidak mampu menampung energi sumber kedua, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Nyawanya bahkan mungkin terancam selama proses penyerapan energi sumber tersebut. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Energi sumber dunia bawah tidak boleh disia-siakan. Ia tidak punya waktu untuk mencari kompromi. Ia harus mencobanya. Mengambil. Bab 1079. Begitu asal mula dunia bawah memasuki tubuhnya, aura dingin meresap ke dalam anggota tubuh dan tulang Gu Chen. Namun, sebelum kekuatan asal ini dapat mengubah tubuh Gu Chen, kekuatan itu tertarik oleh lubang hitam di dantiannya dan menembus ke dalamnya. Gu Chen bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia sengaja memperlambat kecepatan masuknya asal dunia bawah ke dantiannya untuk menghindari kecelakaan. Saat ini, dantiannya tampak seperti lubang hitam dari luar. Namun, bagian dalam lubang hitam itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Cabang akar segala makhluk dikelilingi oleh aura kekacauan. Cabang itu masih berdiri di tengah dunia yang aneh ini. Bola cahaya keemasan yang melambangkan fisik penguasa dan bola cahaya 9 warna yang melambangkan kultivasi immortal venerable tingkat lanjut milik Gu Chen bagaikan langit yang penuh bintang, bersinar di sekitar akar segala makhluk. Selain itu, ruang di dalam lubang hitam hampir sepenuhnya ditempati oleh matahari berwarna hijau gelap. Itulah asal mula kehidupan. Cahaya itu terpendam di dalam lubang hitam. Pancaran cahayanya jauh lebih terang daripada bola cahaya emas dan bola cahaya 9 warna. Pada saat ini, asal mula dunia bawah yang gelap gulita perlahan memasuki lubang hitam. Hanya sedikit aura dingin yang masuk, tetapi hal itu menyebabkan ruang tersebut terasa seperti mendidih. Seluruh dantian mulai mengeluarkan raungan yang dahsyat. Lubang hitam yang berputar itu tiba-tiba melambat. Menyadari hal ini, hati Gu Chen menjadi sedih. Seperti yang diperkirakan, setelah menyerap asal-usul kehidupan, lubang hitam di dantiannya telah mencapai batasnya. Lubang hitam itu tidak lagi mampu menampung asal-usul dunia bawah. Batas ini bahkan lebih rendah dari yang dia bayangkan. Awalnya dia berencana untuk mengakomodasi sebagian dari asal-usul dunia bawah. Tidak masalah meskipun dia menyia-nyiakan sisanya. Ini adalah skenario terburuk. Gu Chen hanya bisa menemukan tempat lain bagi asal mula dunia bawah untuk bersemayam. Sepertinya aku hanya bisa mencoba membuka lubang hitam ganda 4. Gu Chen bergumam sendiri. Dia menatap tangan kanannya. Gulungan lubang hitam terbagi menjadi 5 ranah. Ranah-ranah ini sesuai dengan 5 teknik rahasia dan 5 struktur utama tubuh manusia. Kelima struktur tersebut adalah dantian, tongkat 4 arah, tulang transformasi naga, darah, dan istana Niwan. Melalui pengembangan teknik rahasia, seseorang dapat membuka lubang hitam kecil pada struktur tubuh yang bersangkutan. Ketika kelima lubang hitam utama terbentuk dan bergabung menjadi satu, pengembangan gulungan lubang hitam akan dianggap selesai. Pada waktu itu, konon tubuh itu bisa berubah menjadi lubang hitam sungguhan. Kemanapun ia lewat, ia bisa dengan mudah melahap bintang-bintang dan mencapai alam yang sangat dahsyat. Gu Chen akhirnya berhasil menguasai teknik rahasia surga tingkat ke-6, pecahan inti bintang. Lubang hitam pertama di dantiannya telah berhasil dibuka. Lubang hitam kedua terletak di 4 ujung tubuh manusia, tepat di tempat anggota tubuh berada. Untuk berhasil membuka lubang hitam 4 kali lipat, seseorang perlu menguasai teknik rahasia surga ke-7, yaitu ledakan 4 kali lipat. Gu Chen baru saja membuka lubang hitam pertamanya belum lama ini, dan sekarang dia mencoba membuka yang kedua dalam waktu sesingkat itu. Bisa dikatakan ini sangat berisiko. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Lubang hitam di dantiannya tidak lagi mampu menampung asal mula dunia bawah. Satu-satunya cara yang memungkinkan adalah terus membuka lubang hitam baru. Hanya keberadaan istimewa seperti lubang hitam di tubuhnya yang mampu menyegel energi asal, mencegahnya bocor keluar dan menghalanginya untuk menembus ke alam raja. Di alam pencarian Dao, ketika seorang kultivator memadatkan sumber mereka, tubuh jasmani, roh primordial, dan aspek lainnya akan ditingkatkan hingga ekstrim. Hanya dengan demikian mereka akan memiliki kekuatan seorang kaisar. Gu Chen telah menyaksikan sendiri bagaimana pria bertopi bambu itu mencapai terobosan. Dia tahu bahwa semakin kuat sumbernya, semakin kuat pula dia setelah memasuki alam pencarian Dao. Hanya sumber jiwa saja sudah cukup untuk membuat pria bertopi bambu begitu kuat. Bagaimana jika dia memiliki banyak sumber sekaligus? Inilah alur pikir Gu Chen. Dia ingin menekan kultivasinya sebisa mungkin dan memadatkan lebih banyak sumber daya. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Namun, seberapa kuatkah kekuatan sumber tersebut? Menekan kultivasi seseorang yang biasa bukanlah hal yang mudah. Belum lagi menekan berbagai sumber, menekan satu sumber saja sudah sangat sulit. Karena Gu Chen menguasai teknik bintang surgawi dan 3 teknik rahasia, dia diberkati oleh surga. Dia memiliki kemungkinan untuk menantang jalan ini. Namun, itu hanyalah asumsi. Itu adalah jalan yang tidak sempurna. Dia perlu terus mencoba dan memahami saat dia melangkah maju. Jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan hancur menjadi abu. Sekarang, dia sekali lagi berada di persimpangan jalan.
Berdasarkan situasi saat ini, setiap kali saya menyerap suatu sumber, saya perlu membuka lubang hitam. Jika kecepatan pengembangan teknik rahasia tidak dapat mengimbangi kecepatan penyerapan sumber, maka jalan ini akan gagal. Untungnya, kelima teknik rahasia gulungan lubang hitam sangat mirip. Meskipun risikonya tinggi, teknik-teknik ini tidak seperti 5 teknik rahasia sebelumnya yang membutuhkan pemahaman bertahun-tahun. Gu Chen memejamkan matanya, dan isi kultivasi teknik rahasia tingkat ke-7, ledakan 4 kali lipat, muncul di benaknya. Metode kultivasi dari 5 teknik rahasia gulungan debu bintang dan gulungan inti bintang sangat berbeda. Pemurnian matahari dan bulan bertujuan untuk menyerap esensi matahari dan bulan, sementara gempa bumi surgawi bertujuan untuk memahami hukum gravitasi. Menguasai 5 teknik rahasia gulungan lubang hitam tidak hanya membutuhkan bakat yang sangat tinggi, tetapi juga lingkungan khusus. Berbagai batasan yang ada berarti dibutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya. Dan kelima teknik rahasia dari gulungan lubang hitam bahkan lebih berbahaya daripada kelima teknik sebelumnya. Ini karena setiap kegagalan akan mengakibatkan kematian atau kecacatan, dan hampir tidak ada jalan untuk kembali. Namun, kelima teknik rahasia ini memiliki keunggulan. Inti dari kultivasi mereka adalah membuka lubang hitam. Oleh karena itu, mereka sangat mirip dalam banyak aspek. Gu Chen telah menghabiskan 2 tahun untuk memahami teknik rahasia retakan inti bintang, yang sebenarnya sangat membantu keempat teknik rahasia sebelumnya. Saat ini, untuk menyerap sumber dari dunia bawah, dia harus membuka lubang hitam lain. Itu tampak gegabah, tetapi bukan tidak mungkin. Membuka. Gu Chen mengangkat tangan kanannya, dan sesuai dengan isi teknik rahasia tersebut, ia mengerahkan energi dalam tubuhnya dan menuangkannya ke telapak tangan kanannya. Untuk sesaat, seluruh lengan kanannya dipenuhi kilat, dan daging serta sel-selnya mengalami perubahan misterius. Selama proses ini, Gu Chen sangat berhati-hati, tidak berani menganggapnya enteng. Meskipun quadruple blast dan teknik rahasia retakan inti bintang pada dasarnya membuka lubang hitam, ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling jelas adalah keempat kutub harus dibuka di 4 tempat. Hanya ketika keempat kutub dibuka untuk membentuk sebuah siklus barulah ia menjadi lubang hitam yang sempurna, dan tingkatan ke-7 dari teknik rahasia tersebut dapat dianggap telah mencapai kesuksesan besar. Gu Chen tidak berharap bisa membuka keempat kutub sekaligus. Dia hanya berharap bisa membuka lubang hitam di tangan kanannya terlebih dahulu. Gemuruh. Saat teknik rahasia itu mulai menyebar, kulit lengan kanan Gu Chen memerah. Setelah beberapa saat, kulit itu terbakar habis, memperlihatkan daging dan tendon berwarna emas. Melihat ini, ekspresi Gu Chen sedikit berubah, tetapi dia terus melancarkan teknik rahasia itu dengan tenang. Konsekuensi terburuk dari menguasai teknik rahasia ledakan 4 kali lipat adalah lengan ini akan lumpuh. Selain itu, karena teknik rahasia tersebut menghabiskan banyak vitalitas, begitu teknik itu lumpuh, biaya untuk menumbuhkan kembali lengan yang terputus akan sangat tinggi. Sekarang Gu Chen tidak lagi memiliki tubuh bintang yang tak terpadamkan, situasi ini menjadi lebih merugikan baginya. Dia bisa menjadi orang bertangan satu kapan saja. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir dan terus menyebarkan teknik rahasia itu tanpa rasa takut. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, daging dan darah di permukaan lengan kanannya mulai meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah. Bahkan tulang-tulang di dalamnya tampak seperti akan patah. Gu Chen menggertakkan giginya, tetapi dia tidak mau berhenti. Jika dia tidak bisa menguasai teknik rahasia itu, langit pun bisa mengambil lengannya jika mereka mau. Bab 1080. Saat ini juga, tulang telapak tangan kanan Gu Chen memancarkan aura dominan yang menekan kerusuhan yang disebabkan oleh teknik rahasia dan membantunya bertahan dari krisis. Gemuruh. Sesaat kemudian, sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan kanan Gu Chen dan berputar dengan stabil. Lubang hitam di tangan kanannya berhasil dibuka. Gu Chen menatap pemandangan ini dengan terkejut. Dia pikir dia akan gagal, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil. Yang membantunya bertahan dari krisis sebenarnya adalah tulang tirani barat. Dia termenung dan tak bisa berhenti memikirkan klan Gu. Terdapat 6 meridian dalam klan Gu, dan cara membedakannya bergantung pada bagian mana dari tulang tirani yang telah diaktifkan. Ke-6 tulang tirani ini adalah poros Dao, peti mati, dan 4 tulang ekstrim. Lokasi ke-6 tulang tirani ini tampaknya secara samar-samar sesuai dengan posisi lubang hitam yang dibuka oleh gajah teknik surgawi. 4 tulang ekstrim sesuai dengan 4 lubang hitam, sedangkan bier, tulang tirani, dan istana Niwan adalah bagian dari tengkorak. Adapun poros Dao, meskipun tidak berada di posisi yang sama dengan medan eliksir, ia terkait erat. Apakah ini suatu kebetulan? Atau mungkinkah jalur kultivasi yang berbeda di dunia ini mengarah pada tujuan yang sama, dan metode kultivasi para tirani pada akhirnya menyatu dengan gajah-gajah teknik surgawi? Gu Chen sangat terharu. Dia melihat tulang telapak tangan kanannya. Posisi tempat lubang hitam itu muncul ternyata berada di tengah tulang tirani barat, dan hampir tertanam sempurna. Dia telah mencoba menggabungkan semua yang telah dipelajarinya, dan pemandangan di hadapannya seolah membuktikan bahwa idenya benar. Baik itu kultivasi fisik tirani, teknik gajah surgawi, atau 3 teknik rahasia penguasa Dao tulang putih, semua metode kultivasi di dunia ini mengarah pada tujuan yang sama. Dao agung pada akhirnya akan kembali kepada satu. Mata Gu Chen berbinar, penemuan tak sengaja ini membuatnya semakin yakin dengan jalan yang sedang ditempuhnya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kehampaan.
Desis. Lubang hitam di telapak tangan kanannya berputar dan benar-benar menelan aura iblis dunia bawah yang tersisa dengan kecepatan yang mencengangkan. Sejumlah besar aura iblis dunia bawah tersedot oleh lubang hitam di tangan kanan Gu Chen. Tangan kanannya tampak seperti telah menjadi jurang tanpa dasar, dan hanya dengan ini saja, ia sudah melampaui semua teknik surgawi. Setelah sekian lama, lautan kabut hitam di alam neter menjadi sangat tipis. Barulah kemudian Gu Chen menghentikan lubang hitam di tangan kanannya. Lubang hitam di tangan kanannya berbeda dengan lubang hitam di dantiannya. Lubang hitam di dantiannya hanya dapat menyerap energi yang masuk ke tubuhnya, tetapi lubang hitam di tangan kanannya mungkin dapat menyerap serangan dan energi musuh-musuhnya. Selain itu, lubang hitam di tangan kanannya juga bisa terhubung dengan ruang rahasia di dalam tubuh Gu Chen, sehingga memungkinkan ruang tersebut mengalami banyak perubahan. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Lubang hitam di tangan kananku saja sudah begitu dahsyat. Aku penasaran apa yang akan terjadi ketika keempat kutubnya dibuka. Gu Chen sangat ingin segera membuka lubang hitam di tangan kirinya, tetapi dia menahan keinginan itu. Kesuksesannya sebelumnya tidak terduga, itu semua berkat tulang tirani di tangan kanannya. Dia tidak yakin apakah tulang tirani di tangan kirinya dapat melakukan hal yang sama, jadi dia tidak ingin mencobanya secara gegabah. Membuka lubang hitam di tangan kanannya sudah cukup. Pertama-tama, ia akan menyerap asal mula dunia bawah. Jika lubang hitam di tangan kanannya tidak cukup untuk menampung asal mula dunia bawah, maka ia akan mengambil keputusan. Memikirkan hal ini, Gu Chen mengarahkan asal mula alam bawah ke telapak tangan kanannya. Dia telah menyerap banyak ki iblis neter sebelumnya untuk beradaptasi terlebih dahulu. Dia ingin tangan kanannya menjadi wadah yang mumpuni. Asal mula alam bawah perlahan memasuki tangan kanan Gu Chen, dan lubang hitam di telapak tangannya berputar lebih cepat. Energi dari origin ini terlalu besar. Lubang hitam di tangan kanannya hanya bisa menyerapnya dengan segenap kekuatannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, asal mula dunia bawah telah sepenuhnya memasuki lubang hitam di tangan kanannya dan disegel di dalamnya. Melihat ini, Gu Chen akhirnya menghela napas lega. Sayang sekali, karena aku telah menyegel sumber alam bawah, kemampuan tangan kananku untuk menyerap dan melahap telah sangat berkurang. Setelah berhasil, Gu Chen merasa sedikit menyesal. Meskipun origin itu baik, sebenarnya itu menjadi beban ketika disegel. Sebaliknya, itu mencegahnya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Lubang hitam di tangan kanannya awalnya merupakan senjata pembunuh yang hebat. Namun, karena asal mula dunia bawah disegel, kekuatannya sangat berkurang. Akan sangat bagus jika aku bisa meminjam kekuatan asal-usul kehidupan dan asal-usul dunia bawah selagi masih tersegel. Gu Chen merenung. Sekalipun ia hanya bisa meminjam sedikit kekuatan dari asal-usul kehidupan, itu akan sangat membantu meningkatkan kekuatannya. Saat ini, dia baru saja menemukan jalannya sendiri, jadi dia belum bisa melakukannya. Namun, seiring jalannya semakin sempurna, dia mungkin akan segera bisa melakukannya. Setelah akhirnya menyerap asal mula dunia bawah, Gu Chen mengeluarkan pil sihir penyembuhan dan menelannya. Kemudian, dia duduk di reruntuhan dunia bawah untuk beristirahat. Dia menderita luka serius dalam pertempuran sebelumnya. Tidak lama kemudian, pelangi muncul di langit dari kejauhan. Kuda naga telah kembali bersama Kera Putih, Ye Fei, dan yang lainnya. Mereka telah melihat laut berkabut dunia bawah menghilang dari kejauhan dan menyaksikan fenomena mengerikan kejatuhan Kaisar. Baru kemudian mereka mengumpulkan keberanian untuk kembali. Begitu mereka kembali, mereka melihat reruntuhan di mana-mana, dan Gu Chen sedang duduk di reruntuhan, menyembuhkan luka-lukanya. Mereka takjub dan takjub. Meskipun mereka sudah menduganya dari fenomena kejatuhan Kaisar, mereka tetap terkejut ketika mereka memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa Kaisar dunia bawah telah jatuh. Terutama Ye Fei dan raja-raja dunia bawah lainnya. Kaisar dunia bawah bisa dikatakan sebagai panutan mereka. Sekarang setelah dia meninggal, mereka merasa lega, tetapi mereka juga merasa cemas. Kerumunan orang berhenti tidak jauh dari Gu Chen, dengan tenang menunggu dia selesai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah 2 jam, Gu Chen membuka matanya dan memandang kerumunan orang. Apakah Kaisar dunia bawah dan yang terhormat Siusa benar-benar sudah mati? Ye Fei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Gu Chen mengangguk. Dia telah membunuh Kaisar dunia bawah dengan tangannya sendiri, dan yang terhormat Siusa meninggal secara tragis setelah pertempuran mereka. Ye Fei terkejut ketika menerima jawabannya. Cicit-cicit. Kera Putih melompat ke sisi Gu Chen dan menyerahkan kuali kekosongan langit kepadanya. Pada saat yang sama, ia berseri-seri gembira dan memasang ekspresi bangga di wajahnya. Aku tahu, kali ini, semuanya berkat kamu. Kamu yang terbaik. Gu Chen memuji sambil tersenyum. Seandainya Kera Putih tidak merebut sungai dunia bawah, pertempuran ini akan sangat sulit, dan kemungkinan dia kalah akan lebih tinggi. Bisa dibilang Kaisar dunia bawah memiliki nasib buruk. Siapa sangka mereka akan memiliki kuali kekosongan surga. Gu Chen membuka kuali kekosongan langit dengan hati-hati dan memutuskan untuk berurusan dengan sungai dunia bawah. Begitu kuali kekosongan langit dibuka, ular dunia bawah yang terbentuk dari sungai dunia bawah langsung keluar dan menggigit Gu Chen tanpa peringatan. Sungai dunia bawah sangat spiritual. Meskipun tuannya telah mati, ia masih memiliki kesadaran untuk menyerang. Untungnya, Gu Chen sudah siap dan segera menghindarinya. Raungan gelombang-gelombang-gelombang. Ular dunia bawah melarikan diri dari kuali kekosongan surga dan mendarat di kejauhan.
Tubuhnya tiba-tiba membesar dan akhirnya menjadi sepanjang 10.000 kaki. Ia menatap Gu Chen dengan tatapan tanpa ampun. Ia tampak menyadari bahwa tuannya telah mengalami kemalangan, namun ia tetap ingin melanjutkan pertempuran. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah senjata kaisar pertahanan yang langka. Akan sangat disayangkan jika senjata ini hancur. Melihat itu, kuda naga menggelengkan kepalanya. Jika ia tidak mampu menaklukkan sungai dunia bawah, maka ia hanya bisa dihancurkan. Jika tidak, ia akan menjadi musuh yang hebat. Sekalipun bersifat spiritual, itu tetaplah sebuah senjata. Bukan tidak mungkin untuk menaklukkannya. Mata Gu Chen berkedip. Dia mengangkat tangan kanannya dan pusaran air hitam muncul di telapak tangannya. Dari pusaran air itu, dia menarik keluar secercah aura yang berasal dari sumber dunia bawah. Merasa. Mata ular dunia bawah yang besar itu langsung menjadi bingung, dan permusuhannya perlahan menghilang. Ia tidak bisa membedakan apakah Gu Chen adalah tuannya atau musuhnya. Masih belum mau kembali, Gu Chen tersenyum. Mendengar itu, tubuh ular dunia bawah perlahan menyusut dan akhirnya menjadi sungai dunia bawah sepanjang 6 kaki. Ia terbang mendekat ke sisi Gu Chen dan melilitnya seperti pita. Ketika kuda naga dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tercengang.